benar. Oke, terima kasih. Dan ada yang videonya di akhir. Ya, jadi nanti masing-masing ketika kami memberi pertanyaan dan ada yang bisa menjawabnya, kami akan kasih reward. Gitu, rewardnya nanti berupa hafalan gitu ya. Oh iya. Oke, adik-adik, perkenalan dulu ya, kita perkenalannya semuanya. Nama aku Jalal Mujahidin dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang berada di Desa Cibiru atau Cibincang. Nah, itu ada kampusnya ada dua, yang pertama kampus 1 dan kampus 2. Nah, kami berdua sebagai fasilitator untuk mempelajari tentang ibadah ya. Nah, nama aku Jalal Mujahidin disebut J kan. Kalau ini namanya Ilham Siregar dari Medan. Dia jauh dari Medan ke sini jauh dari Malang kan. Begitu. ya dari nanti ada di sini yang orang Limbangan Tengah nggak? Ada orang Limbangan Tengah Ya. Atau semuanya orang sini terdekat. atau orang sini? Nggak ada. Orang jauh semua. Oh, dari tinggal dari tengah semua. Oh, dari anak pondok. Itu kan sekitar di pantai. Jadi kita review kembali tentang materi ibadah yang sudah pelajari dari kelas sebelumnya kemarin. Nah, kan tentang ibadah ya, tadi sudah dijelaskan oleh Tete siapa namanya? Coba Saira, Tete Saira menjelaskan ibadah. Itu dibahas sama disebut aja AA Siregar ya. Dia ada nama dia biasa nama Hasmeda. Nama Hasmeda Siregar. Nah, oke, kalian ada yang tahu nggak definisi puasa? Puasa? Oke, berdiri dulu. Mau nggak? Oh, jadi bagaimana kata kamu? Oke, bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Ada yang tahu apa itu puasa? Ya. Pengertian. Oke, mau? Oh, berdiri. Ya, aku cuma itu ibadah. Nama kamu siapa? Ya. Nah, oke, bagus. Dari kapan? Dari kapan? Dari ada waktu ya kan? Nah, kita tuh dari situ juga nggak bukan makanan dan minum ya dikali ya. Ada juga menahan hawa nafsu. Yang paling susah itu kita tuh menahan hawa nafsu. Itu kan ada di diri kita kan. Makan dan minum ada jadi kadang ada dari teman kan ada yang nawarin enggak, gue baru dari aja weh, kita baru dari nasi padang gitu kan. Nasi padang. Nah, kalau orang itu kan kita ada dari diri sendiri ya. Dan kata para ulama juga bahwa menahan hawa nafsu itu puncak kesuksesan kita. Jadi kita tuh menahan hawa nafsu itu ya itu tuh salah satu sukses kita menahan diri dari hal-hal yang negatif gitu. Nah, terus ada apa aja puasa teh? Coba ada yang tahu nggak atau aku tunjuk aja? Coba, Jenis puasa ada berapa? iya jenis puasa. Puasa wajib sama puasa. Puasa wajib apa aja? Puasa wajib. Puasa di bulan Ramadan. Puasa sunnah contohnya apa? Coba ayo semua bareng-bareng. Satu lagi yang puasa Senin, kedua puasa apa? Bulan Rajab. Oke, itu satu ada puasa
yang nabi-nabi itu disebutnya yang puasa apa? Puasa Nabi Daud. Terus ada lagi puasa Arafah. Banyak lah puasa-puasa yang ada di berbagai bulan gitu kan. Contohnya bulan puasa itu kan bulan Ramadan gitu kan, puasa haji. Terus kan ada puasa bulan lain, Arafah contohnya, Tasu'a dan beberapa puasa yang bisa harian. Dan ada yang namanya juga puasa apa namanya, yang kita tuh menjanjikan kayak itu, misalnya dapat kejuaraan harus berpuasa ya kan, itu salah satu yang harus kita tunaikan. Oke. Tadi kan udah jelas definisi tentang sholatnya. Sudah ada yang tahu rukun sholat ada berapa? Ya? Ada tiga? Berarti mulai dari apa rukun sholat? Satu, ya. Dua, dua, apa? Dua apa? Hah? Tadi pagi pada sholat nggak? Sholat kan? Kedua ngapain? Sholat itu jongkok, berdiri atau duduk? Berdiri. Berarti yang kedua apa? Yang ketiga? Hah? Gak ingat atau gimana? Yang ketiga membaca apa? Terus habis membaca Al-Fatihah? Dan ada yang tahu? Ini ya, Allahu Akbar. Habis membaca Al-Fatihah ngapain? Habis membaca Al-Fatihah Baca surat pendek. habis membaca Al-Fatihah apa? Ini apa saya? Terus habis rukuk? Hah? Habis rukuk apa? Gak mungkin kan dia? Mungkin kan? Hah? Tidak. Terus habis tidak? Sujud. Terus habis sujud? Sujud di antara? Sujud di antara dua sujud? Tahiyatul awal. Dan tahiyat awal. Coba deh ingat, habis tahiyat awal, tahiyatul akhir. Habis tahiyatul akhir apa aja? Sholat. Terus apa lagi? Hah? Gak pada ingat? Selawat atau selawat? Habis salam pulang kan? Kalau bahasa kita masa gak pada ingat? Kemarin bisa. Jadi evaluasinya kemarin berbentuk apa kira-kira? Evaluasi di sini. Oh jadi gini, kalian kan misalnya oleh guru itu dijelaskan ya, misalnya materi tentang ibadah, tentang contohnya tentang sholat. Pas setelah sholat kan ada yang namanya tuh, kalian tuh misalnya gini, kita udah belajar ini, terus ada satu orang yang ngejelasin lagi, atau yang kedua kalian tuh dikasih tugas kalian, ada kan? Nah itu kalian bisa juga tentang sholat yang tadi. Nanti itu masih ada, kalau nggak di sekolah masih ada di tempat ngaji. Itu seperti itu. Jadi kan ada namanya tugas harian, itu salah satu namanya itu evaluasi. Nah evaluasi tersebut kita tuh mempelajari lagi materi yang sudah dipelajari oleh guru. Masih aja. Gitu ya. Jadi kan tadi di awal kita udah ngasih tahu nih materinya tentang juga ibadah tadi kembali dari berapa? Wah, dari awal. Terbagi berapa ibadah tadi? 4. Apa aja? Sholat tadi itu apa? Cuma satu lagi. Sholat tadi itu apa? Berdoa.
Makanan. Ya benar. Ya oke, menahan makan dan minum dan nafsu. Kerja apa? Jadi setelah itu ya kita bagi Oke, aku bagi dua kelompok ya. Jadi ini nih. Oke, jadi ini kan orang orang ya. Yang ini tuh namanya kelompoknya bertanya. Kalau bahasa Indonesia mah tahu nggak artinya bertanya itu apa? Hah? Nah, question. Kalau kelompok ini namanya, kalau jawab itu artinya apa kalau bahasa Indonesia? Answer. Jadi Q and answer. Jadi boleh ditanya sama apa ya? Jadi kan kami hanya menjelaskan sedikit pengetahuan tentang kebayang tadi. Jadi nanti konsepnya yang sudah sini apa yang belum kalian ketahui tentang konsep dari kebayang ini, tuangkan ke pertanyaan, nanti dikasih kertas, terus biar yang kelompok ini yang menjawab semampunya. Oh iya, tadi kalian masih ingat nggak dalil Al-Quran tentang puasa? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak? Ayo, ingat nggak? Ada yang ingat? Di sini ada yang cita-citanya jadi ustaz nggak? Jadi ustazah, jadi ustazah. Hah? Ada nggak di sini jadi? Cita-cita aku jadi kayak Mama Dede, jadi penceramah gitu. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak apa-apa. Jadi dalam Al-Quran kita sudah dikasih dalil tentang sholat dan puasa. Jadi masing-masing sudah dijelaskan. Salah satu dari sholat itu waqimus sholata wa zakat. Semua tadi bareng-bareng. Waqimus sholata Wa atuz zakat. artinya Berdirikan sholat dan menunaikan zakat. ada yang tahu nggak kenapa ayat waqimus sholat itu selalu dibarengi dengan wajib zakat? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa itu selalu dibarengi? Nggak pernah dipisah itu. Jadi kalau ada dalil tentang sholat pasti disambung belakangnya tentang zakat. Ada yang tahu nggak jawabannya? Ayo. Yang tahu jawabannya kasih aku ibu. Ayo, yuk bisa yuk. Come on, let's go. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa itu selalu dibarengi? Gak pernah dipisah. Ada yang tahu? Jadi Allah itu sampai perhatian sama kita, dia enggak seutuh-utuhnya menyuruh kita untuk mengajar tentang dunia doang atau tentang akhirat doang. Jadi konsep antara dunia dan akhirat itu harus setara. Makanya tung ayah anu berpikir, jangan ada yang berpikir baik untuk tadi untuk sholat dulu pasti dapat hidayah gitu, kayak gitu. Soalnya di situ sudah dijelaskan dalil tentang hubungan kita antara kita dengan Allah, sudah dijelaskan tentang sholat. Jadi hubungan kita dengan manusia sudah dijelaskan tentang konsep zakat. Zakat itu intinya apa?
memberi kepada yang lebih membutuhkan. Kalau sholat untuk kita sendiri, hubungan kita dengan Allah. Jadi makanya sejajar. Makanya Allah nggak ada mengajarkan kita buat berpikir di belakang. Akhirat itu nomor satu. Ada yang berpikir gitu. Buang jauh-jauh. Makanya banyak sekarang umat Islam yang ketinggalan. Orang-orang kaya dikuasai oleh orang kafir sekarang itu karena pikirannya dangkal. Jadi ada dua dikatakan, ada kabul min Allah, ada kabul minan nas. Kalau akim sholat itu kabul min Allah, ya kita mengerjakan sholat ya, kan itu tuh bentuk-bentuknya sangat berharap sih kan. Kalau kabul minan nas itu jarak, kita kan masih jarak ke orang lain. Nah orang lain juga masih ke yang lain gitu kan, kayak ada namanya tuh penurun yang berjarak, kan itu berhubungan dengan manusia. Itu tadi dari tentang Sholat dan zakat. ada yang tahu dari sholat, dari teman puasa? Ya, dari tentang puasa ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Dari tentang puasa. Aku kasih ini aja yang stimulus ya. Kayak kalian tuh kalau aku bacain kalian ikutin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Coba bareng-bareng 1, 2, 3. Ya bareng-bareng tuh yang kompak. 1, 2, 3. Ya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Nah, itu jadi dalil ketika kalian ditanya, misalnya dalil tentang puasa mana? Ya itu baca aja yang tadi. Itu tuh surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang mau membacakan nggak dari sini? Satu orang aja. Ayo keberaniannya. Oke, berdiri. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Ayo. Ya. Sadaqallah, lanjut kita dulu. Oke. Nah, Jadi itu kan sudah dijelasin kan. Sekarang kita tadi masih nggak tadi kelompoknya. Kelompok yang ini sama yang ini. itu tadi yang mana? Coba yang question mana? Angkat tangan. Nah, answer. Oke. Kalian mau bertanya di sini, mau bertanya apa nih? Yang tidak gampang aja weh. Yang tadi materi kita sampaikan. Aku kalau sama aku diri.
Yang ketiga tuh. Jadi jawabannya apa? Berdoa. Apa lagi? Nggak ada dong. Aku juga mau nanya tuh. Ya udah sob. Yang di sini ngejawab gitu sekali dibalik. Ya sekarang yang bertanya. Menjawab. Oh, awan. Iya kan? Kalau siapa yang tanya begini. Saya kasih contoh ya. Tadi contoh puasa sunat ada sih. Nah, Ada yang mau bertanya? Hah? ayo tuh. Cepat. Oh, begini. Oh, yang kencang biar sama masalahnya. Ini nggak ada dendam pribadi ya. Yang kencang. Bantu. Ya. Benar nggak tadi jawabannya apa aja? Apa tadi jawabannya? Hah? Puasa wajib apa aja tadi? Ya, yang kencang bareng-bareng. 1, 2, 3. Puasa wajib apa aja? Terus puasa sunat. Selamat menjelang. Ini selek nanti. Nah, oke ya. Nah, sekarang lebih untuk pada intinya ya, kalau dari abang sendiri, jadilah kelompok Islam moderat, yang mana segala sesuatu itu harus dipertimbangkan, bukan hanya memandang dari satu kepala, justru harus dilihat dari segi lain. Jangan jadi Islam moderat atau Islam terpecah gitu. Itu dari abang. Jadi selama moderat itu kita tuh nggak mengambil satu ulama, tapi kita bareng-bareng dan tidak ada perdebatan. Jadi moderat itu pertengahan. Kita belajar tentang Islam itu ya nggak terlalu rasis. Katakan rasis itu ya kita memaksakan orang lain harus. Kita tuh cuma kasih saran. Ini gimana pemahaman kita tentang Islam ini gitu kan. Jadi selama moderat itu nggak memaksakan orang lain untuk mengikuti mereka. Jadi dalam pertengahan. Di sini kan berbagai latar belakangnya ya. Di sini ada nggak yang sholat nggak pakai kunut? Ada nggak yang nggak sholat nggak pakai kunut? Nah, Pakai kunut semua? Iya. Jadi pada intinya mau yang pakai kunut mau nggak yang pakai kunut, pada intinya itu semua tujuannya untuk beribadah ke Allah. Jadi jangan saling menyalahkan, karena pada intinya kita semua tujuan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi mungkin itu aja dari kami. Mungkin sebagai akhir dari perjumpaan kita ini, Oke. abang kami minta tolong kepada adik-adik sekalian Ya. untuk mengisi tinggal di mana? Oh ya. Oke, kan tadi kan kita udah baca Al-Quran ya. Coba bareng sekali lagi ya, aku mau. Coba baca lagi surat Al-Baqarah ayat 183 yang tentang puasa itu. Stop, bareng-bareng. Syaitanirrajim.
selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah. Di sini pilihannya cuma 10. Soalnya ada 10, saya membaca percakapan saya. Nanti tinggal dibacakan aja. Sesuai dengan kegiatan teman-teman sehari-hari. Jadi nggak usah dimanipulasi. Punya problem semua kan? Ini berapa orang? Jangan lama kok. Ada yang lebih enggak? Kurang satu ya? Oke, yang kita waktunya nggak lama 5 menit juga sudah ini masalahnya. Coba baca dulu dan jawab. Jangan lupa berdoa ya. Jadi dibaca dulu. Kalau misalnya nih contoh ya, saya membaca Al-Quran setiap hari gitu. Apakah emang selalu? Kalau selalu checklist. Kalau sering, kadang enggak, kadang iya. Di checklist aja sering. Oke, Kadang-kadang bahkan tidak pernah. Ini ada bacaannya tuh, checklist. Oke. Kalau ya tinggal pilih salah satu aja. Silahkan dijawab ya. 1 menit cukup. Udah semua? Iya, diisi aja. Udah semua? Boleh ya? Oke, ini semua. Oke, kita kasih aplaus dulu untuk semuanya. Oke. Kita jangan lupa ya. Ada yang tahu mengenai apresiasi diri. Kita tuh bersyukur pada diri kita udah sejauh ini, udah bisa menerima diri ini. Untuk apresiasi diri ya kita bersyukur ya udah sampai bisa ngajarin bangun tidur, sampai ke sekolah, sampai tidur lagi kan salah satu bentuk kita sehat diri ya. Kita harus bersyukur pada diri kita yang selalu sehat. Oke, dan intinya jangan lupa doakan orang tua. Dan banyak ada yang tahu nggak? Robbi pilih balik balik ya.
sesuatu yang istimewa lah. Ya, ya. Terima kasih orang baik ya. Terima kasih sudah hadir, sudah bisa Bapak membuat aku dan abang ini. Jadi mungkin untuk kali ini cukup di sini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga kedepannya kita bakal berjumpa lagi di lain waktu. Nanti mungkin yang kalau di Limangan Tengah saya kekain di sana, kalau ini di Limangan. Apa nih rasanya? Jadi itu aja sih yang bisa kami sampaikan. Kalau mau hubungan atau konten lain nanti silakan Bapak Kemudian. Oke, mungkin terima kasih ya semuanya kami tutup. Jika ada kesalahan dan perilaku yang tidak menyenangkan bagi kalian semua, kami tutup materi kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab sama yang bertanya tunggu di sini dulu ya. Oke, yang menjawab keluar aja.